Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan sore ini kita akan kembali melanjutkan kajian bedah artikel tema tentang bekal untuk umat Islam menghadapi demokrasi. Bagi pemirsa yang belum memiliki panduan kajian yang sedang kita kaji bersama atau sedang kita bedah bersama, silakan bisa melihat melalui tautan yang sudah tersedia di broadcast informasi kajian ini, atau bisa menyalinnya juga dan dipindahkan ke perangkatnya masing-masing. Kita alhamdulillah taufik Allah, kita sudah masuk ke pembahasan akhir, yaitu bagian atau poin E tentang solusi demokrasi. Setelah kita pada poin-poin sebelumnya membahas berbagai macam hal terkait demokrasi, termasuk di dalamnya kita membahas kerusakan-kerusakannya, masalah-masalahnya, maka di akhir pembahasan kita akan membahas solusi dari demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan soal boleh atau tidak boleh mencoblos, boleh atau tidak boleh memberikan suara, boleh atau tidak boleh menyalonkan diri. Bukan hanya itu, banyak pembahasan terkait demokrasi yang harus kita ketahui dan kita praktikkan dalam rutinitas politik dalam negeri kita. Baik, bagian pertama di poin E ini, di antara solusi demokrasi yang pertama, kriteria pemimpin dalam Islam. Kita sudah bahas hukum mencalonkan diri. Kita sudah bahas bagaimana kita memberikan suara. Maka kita di sini akan mengetahui bagaimana Islam memilih kriteria bagi seorang pemimpin. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia atau raja telah berbincang dengannya, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, berkedudukan yang kuat di lingkungan kami dan dipercaya. Lalu Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Quran Surah Yusuf ayat 54 hingga 55. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah menyatakan, dan salah seorang dari kedua wanita berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Maka berdasarkan dua ayat yang sudah kita simak, Quran Surah Yusuf ayat 54 hingga 55 dan Al-Qasas ayat 26, maka kriteria pemimpin ideal menurut Islam pertama adalah kuat, yang kedua adalah berilmu, yang ketiga adalah dipercaya atau jujur. Kuat, berilmu, jujur. 3 kriteria inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi seorang pemimpin di
tingkatan apapun, di kelas apapun, baik itu skala kecil, sedang, ataupun besar, baik lingkupnya presiden, baik lingkupnya gubernur, wali kota, bupati, ya, mungkin camat, dan termasuk dalamnya adalah kepala desa. Dan bagi kita yang memahami tentang kepemimpinan, bukan hanya yang sudah saya sebutkan tadi. Ketika kita mencari orang untuk menjadi ketua kelas, atau ketua yayasan, ketua organisasi, atau kepemimpinan lainnya, layaknya kita memilih sosok yang memiliki 3 kriteria tadi: kuat, berilmu, dan jujur. Karena orang kalau tidak kuat, dia tidak akan bertahan lama menjalani amanah pekerjaan yang diterimanya. Kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan bisa menyelesaikannya dengan benar. Pasti ada kesalahan yang bersifat terulang, atau kesalahan itu bersifat fatal. Kerugian yang akan didapatkan suatu instansi yang mempekerjakannya akan besar. Kesalahannya akan lebih banyak dilakukan daripada kebenarannya. Kalau dia tidak jujur, akan banyak kedustaan yang dia lakukan dalam pekerjaannya, sehingga merugikan pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Dan dampak bagi kita yang menjadi sosok pemimpinnya atau orang yang mencalonkan dirinya, ketika kita memiliki 3 kriteria tersebut, setidaknya kita bisa terselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dunia dan akhirat. Karena kadang seorang pemimpin ketika dia menjabat tidak memenuhi 3 kriteria ini, akan memberikan dampak kerugian untuk dirinya di dunia dan juga di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, kriteria pemimpin dalam Islam atau cara Islam memilih kriteria untuk seorang pemimpin adalah 3. Pertama tadi kuat, kemudian berilmu, dan yang ketiga jujur atau dapat dipercaya. Kemudian solusi dan demokrasi yang kedua selanjutnya adalah yang kedua, tetap menjaga persaudaraan sesama muslim. Apapun pilihan kandidat yang akan kita berikan suara kita kepadanya, yang akan kita coblos jika memang ada maslahat di dalamnya, jangan pernah membuat kita menyelisihi, menjauhi, memusuhi saudara sesama muslim yang mungkin seleranya berbeda dengan kita, yang mungkin pilihannya tidak sama dengan kita. Karena mungkin kita memiliki pandangan yang berbeda menilai seorang kandidat ini atau partainya dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Ya, jangankan masalah besar, kecil aja kan beda. Kamu suka warna biru, saya suka warna hijau. Semua orang punya pilihan dan punya alasan. Sehingga kita hanya bisa menyarankan dan tidak bisa memaksa jika memang itu sifatnya masalah yang luas. Kalau masalah yang itu sempit dan memang berkaitan dengan masalah agama, jika pilihannya mereka ada salah, kita luruskan. Tapi tetap, itu pun hanya kita bisa mengarahkan. Karena hidayah Allah itu bukan milik kita. Hidayah Allah milik Allah. Karena Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada setiap hambanya yang diinginkannya. Jadi tetap menjaga persaudaraan sesama muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Quran Surah Hujurat ayat 10. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Kata Nabi SAW, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya.
Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4651 dan Syalmi menyatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat yang lain, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahril wal humma. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam mencintai, menyayangi dan saling membahu, saling bergotong royong seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun akan ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur serta merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6011. Setidaknya satu ayat yang sudah kita simak dan dua hadis yang sudah kita simak cukup untuk kita memberikan suatu pengetahuan. Seorang muslim bukan seorang yang statusnya sama seperti kita dalam beragama, tapi mereka juga memiliki hak yang sama sebagai seorang muslim. Jangan hanya karena berbeda selera pilihan membuat kita menzoliminya, tidak memenuhi haknya. Karena kalau kita tidak suka disikapi dengan picik, maka kita pun tidak boleh bersikap picik kepada orang lain. Kalau kita tidak mau dijauhi oleh orang lain hanya karena masalah kecil, maka orang lain pun tidak mau dijauhi oleh kita hanya karena masalah kecil. Kalau kita tidak suka disikapi dengan suatu perbuatan, maka kita juga tidak boleh menyikapi orang lain dengan perbuatan tersebut. Ini suatu teori hidup dalam bermuamalah, dalam berinteraksi bersama manusia. Kalau kita ingin menyikapi orang lain, coba kita berpikir sebentar sebelum bersikap kepadanya, bahwa sikap kita kepadanya apakah akan diterima atau tidak. Atau kalau saya disikapi dengan sikap seperti ini, saya akan terima tidak ya? Kalau saya merasa tidak nyaman, saya tidak suka disikapi demikian, maka jangan pernah bersikap seperti itu kepada orang lain juga. Karena mereka juga memiliki perasaan yang hampir sama seperti kita. Mereka juga memiliki hati seperti yang kita miliki. Mereka juga memiliki akal seperti yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kita suka diberikan makanan yang segar, maka kita pun harus mau memberikan makanan yang segar kepada orang lain. Bukan malah memberikan makanan yang hampir basi atau malah sudah basi. Hanya karena beralaskan eman-eman, sayang-sayang, nyaah, ya, daripada terbuang. Tapi posisi makanannya sudah tidak layak konsumsi, malah kita berikan. Yang ada bukan maslahat tapi mafsadat yang akan kita salurkan kepada orang yang menerimanya. Ini pelajaran untuk kita, ya. Dalam beramal itu perlu juga kita bercermin untuk diri kita, agar kita tahu standar untuk kita layak atau tidak bersikap pada orang lain. Itu menjadi standarisasi kita juga merasakan diri kita jika diperlakukan demikian. Kemudian solusi dari demokrasi yang ketiga, yaitu Islam hanya memberikan kebolehan untuk sebatas memilih. Ingat, dalam pemilu istilahnya adalah hak suara, bukan kewajiban suara. Namanya hak adalah sesuatu yang berhak kita rasakan, kita dapatkan. Tapi ketika kita tidak berkenan untuk menerimanya, ya sudah, kita tidak ada tuntutan untuk melakukannya. Kalau kewajiban, mau tidak mau kita harus mau. Ya, suka tidak suka kita harus suka. Mau melakukannya atau tidak mau melakukannya, kita harus mau melakukannya. Dituntut karena kewajiban. Sebagaimana kewajiban dalam kehidupan ini kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalam keadaan apapun kita harus beribadah. Tapi hak, namanya hak, sesuatu yang bisa kita dapatkan dan bisa juga tidak kita dapatkan. Kalau kita mau kita terima, kalau tidak mau kita tidak perlu menerimanya. Kalau kita tidak mau menunaikannya, ya kita juga tidak perlu menunaikannya. Namanya hak bebas, terserah kita. Sehingga kalau ada orang yang malah mengartikan hak sebagai kewajiban, ini salah. Persepsi apapun itu salah. Karena hak dalam memilih itu hak pribadi.
Kita hanya boleh menyarankan. Misalkan kamu sudah memilih belum? Kalau dia mengatakan saya nggak mau memilih, karena mungkin saya dalam syariat ini melihat dua atau beberapa kandidat ini tidak ada mafsadat yang besar. Semuanya memiliki maslahat, sama-sama loyalitas kepada Islam. Mereka mendukung dakwah Islam, tidak akan menghambatnya. Ya sudah, biarkan. Kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh golput. Tidak begitu. Jangan hanya karena istilah kita terjebak dalam suatu persepsi, terjebak dalam suatu pemahaman yang keliru. Sekali lagi, Islam dalam masalah demokrasi hanya memberikan kebolehan untuk sebatas memilih. Hanya memilih, tidak lebih dari itu. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak saling boleh menjelekkan pihak lain. Bahkan kita juga tidak perlu larut menjadi pendukung kampanye, nggak usah. Kita dalam kehidupan seorang muslim fokusnya untuk ibadah. Kegiatan-kegiatan lain boleh lakukan asalkan tidak melanggar syariat. Termasuk di dalamnya, maka ketika ada kandidat yang mengajak bergabung untuk menjadi pendukungnya, nggak usah, karena dalam masalah politik kita hanya sebatas dibolehkan untuk memilih, tidak untuk ikut andil lebih dalam. Kenapa? Kalau waktu kita digunakan lebih banyak untuk hal-hal semacam itu, maka yang untuk kita gunakan untuk ibadah sangat sedikit. Kalau teman-teman punya makanan segini, ya, setengah dan mungkin kalau kita persentasikan 100%, diambil 70%, sisa 30%. Anggaplah 70% kita ambil untuk aktivitas kita menggeluti dunia politik, menjadi pendukung ataupun anggota partai dan lainnya. 30% buat mungkin kita ibadah, buat istirahat, buat bersantai, buat belajar dan lainnya. Sangat sedikit. Ketika kita buka saluran waktu kita untuk keluar, maka mengurangi waktu yang ada di dalam. Ketika kita mengambil air yang ada di suatu ember, maka air itu akan berkurang. Maka kalaupun memang kita memerlukan air tersebut untuk kebutuhan kita, maka ambil lalu salurkan untuk kebutuhan kita yang sudah pasti kita butuhkan. Misalkan kita sedang PAK, ya gunakan air itu untuk menyiram air kencing kita. Jangan untuk malah nyiram-nyiram yang lain. Akhirnya ketika untuk bersuci, untuk cebok, kita malah kehabisan air. Giliran untuk ibadah, kita kehabisan waktu, kita kehabisan tenaga, karena waktu dan tenaga kita sudah dikeluarkan di tempat yang lain. Ya, jadi Islam hanya membolehkan memilih. Penjelasannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan demokrasi adalah tentang penggunaan hak. Maksudnya hak pilih, ya. Hak pilih. Sehingga kita tidak berhak memaksa ataupun menekan orang lain untuk ikut memilih atau tidak memilih. Atau dengan istilah golput, golongan putih, ya. Selain kita hanya mampu menjelaskan dan mengajak, dalam masalah ini bukan satu kewajiban individu, suatu kewajiban pribadi, melainkan hak individu. Jadi dalam masalah demokrasi itu adalah hak individu, bukan kewajiban individu. Selanjutnya, agar diri kita selamat dalam menjalankan hak kita dalam masalah ini, maka tidak perlu berfoto, berselfie dengan atribut pilihannya, seolah-olah kita membanggakannya. Nanti ujung-ujungnya kita terkena penyakit ta'asub, fanatisme. Kalau udah fanatisme, ketika ada orang lain yang mungkin seleranya tidak sama seperti kita, kita tidak akan suka. Fanatisme, fanatik, sudah fanatik. Alergi dengan pilihan selain yang telah dipilihnya. Jangan sampai diri kita hanyut dalam dunia politik semacam ini terus menerus. Karena keadaan semacam itu lebih besar mafsadat, kerusakannya dibandingkan maslahat, kebaikannya, kemanfaatannya. Kalau kita coba introspeksi lah, kita yang mungkin saat ini masih terbiasa ketika momen-momen seperti itu kita dengan senangnya kita berfoto, berselfie dengan pilihan kita atau dengan momen-momen lainnya, keadaan-keadaan lainnya.
kita berfoto berselfie gitu kan, tidak lain hanya sebagai bentuk mengagumi, ya, membanggakan, menunjukkan keperpihakan. Saya ikut gabung sama partai ini nih gitu kan, ini partaiku, mana partaimu, atau dengan istilah-istilah semisalnya. Ya, bahkan hanya iseng mungkin, nggak ada tujuan maslahat. Bukankah itu adalah hal yang tidak bermanfaat, hal yang tidak berfaedah? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun muhallikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi." Atau kama qala SAW. Kata Nabi, 3 dosa yang membinasakan. 3 dosa yang dilakukan seorang hamba yang akan membinasakan hamba tersebut. Pertama, sifat pelit yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan ujub, membanggakan diri seorang terhadap dirinya, mengagungkan orang lain sangat berlebihan, melebihi pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Di sini diriwayatkan oleh Syalbani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 1802. Beliau menyatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Maka SAW. Kata Nabi, sesungguhnya termasuk tanda baiknya di Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 229. Maka ini nasihat untuk diri saya dan untuk para pemirsa. Betapa besarnya bahaya sifat ujub, membanggakan diri atau membanggakan orang lain. Dalam Islam adalah agama yang sudah, dan Islam adalah agama yang sudah Allah sempurnakan syariatnya mulai Rasulullah SAW. Maka sibukkanlah diri kita untuk melakukan setiap ibadah, poin-poin syariat yang sudah Allah turunkan dalam syariat Islam, yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup untuk kita merasa habis waktunya, memfokus kepada hal-hal yang berfaedah, ya, belajar ilmu, membaca buku, mendengarkan pengajian, mendatangi majelis ilmu, berkunjung saudara yang sedang sakit, berkunjung kepada orang-orang yang bisa menguatkan hubungan kita dengannya dengan lebih baik secara ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim, atau dengan keluarga, atau mungkin kita mengajarkan istri dan anak-anak kita dengan hal-hal yang berfaedah, berkumpul bersama keluarga, ya, untuk membina mereka secara bertahap, baik dari masalah akhlak ataupun agamanya. Kadang-kadang semacam itu saja sudah sangat menguras waktu kita. Ditambah ibadah Allah yang sudah Allah syariatkan dalam Islam sangat banyak, baik yang bersifat wajib ataupun yang sunnah, sehingga tidak perlu lagi ya kita mencari aktivitas yang mungkin bisa lebih menguras kemampuan dalam waktu, tenaga, dan harta kita untuk selain itu. Kalau mungkin sifatnya yang kita butuhkan dan tidak rutin dan itu memang ada maslahatnya, silahkan. Tapi jika tidak ada, hatta mungkin karena mungkin kita suka, selera, hobi, pilihan, itu bukan suatu alasan untuk kita malah melakukan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan dalam syariat Islam. Maka sebagai penutup ya, kita harus menyadari bahwa pemimpin adalah cerminan rakyat. Saya ulangi, pemimpin adalah cerminan rakyat. Kalau rakyatnya memang memiliki kepribadian yang baik, memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, insya Allah pemimpinnya pun akan demikian. Dan ini pun tidak hanya dilihat dari 1-2 orang, rata-rata atau mayoritas masyarakatnya seperti apa. Kan ketika dulu kita masih suka nongkrong-nongkrong yang tidak berfaedah, ya, atau mungkin dulu yang kita masih suka merokok, ya mungkin teman kita adalah orang yang suka merokok, atau mungkin kita adalah orang yang suka touring. Sedangkan kata Nabi SAW, ketika kita dalam perjalanan, kita harus menunjuk satu orang untuk sebagai pemimpin jalan kita.
Siapa yang akan kita pimpin? Adalah orang yang sama seperti kita. Gak mungkin orang yang mau touring pakai motor, tiba-tiba kita nunjuk orang yang pakai sepeda untuk jadi penunjuk jalan atau sebagai pemimpin dalam safarnya. Tidak mungkin. Ya, pribadi kita adalah cerminan pribadi pemimpin kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Kata Allah, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim adalah menjadi pemimpin untuk sebagian yang lain, disebabkan sesuatu yang telah mereka usahakan, yang telah mereka perbuat. Quran surah Al-An'am ayat 129. Kata Allah, ya, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim sebagai pemimpin di antara orang-orang yang zalim. Kalau kita ingin mengetahui kita tuh ada di pihak mana, di pihak orang yang zalim, orang yang adil, orang yang berilmu, orang yang awam, orang yang berbuat baik atau yang berbuat buruk, orang yang sudah hijrah ataupun belum hijrah, lihat sekitar kita. Teman-teman kita seperti apa wujud mereka secara umum? Apakah kita sama dengan mereka? Kalau sama, berarti kita berada di posisi seperti teman-teman kita. Kalau kita ingin baik, maka cari teman yang baik. Keluar dari zona pertemanan yang tidak baik, mencari zona pertemanan yang lebih baik. Lingkup itu akan berpengaruh. Dan demikian juga namanya pemimpin akan diambil dari orang-orang sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita sudah mengenal Islam, tauhid kepada Allah sudah bagus, ya, akidahnya selamat dari kesesatan, manhajnya cara beragamanya lurus dari penyimpangan, insya Allah ketika siapapun yang Allah tunjuk sebagai pemimpin negeri kita, di antara kita Allah pilih, akan sama, gitu. Kalau dalam satu wadah ada kelereng warna biru, hijau, merah, kuning, ungu dan lainnya, lalu kita mau mengambil pemimpin ini sebagai apa namanya, kalau di Sunda itu namanya kokojo ya, atau sebagai apa ya, apa sih namanya kalau main kelereng itu, patahan ya. Jadi kalau kita mau ngambil kelereng yang akan kita pilih sebagai kunci dari permainan kelereng kita, ya dalam wadah itu kan warnanya macam-macam. Ya yang akan kita ambil ada warnanya mungkin merah, ada kalanya hijau, hitam, putih dan lainnya. Tapi kalau dalam wadah kelereng kita tuh warnanya sama, serampak warna hijau semua, ya kita ambil manapun sama akan hijau. Pemimpin ketika berasal di sekitar kita, dalam posisi kita sudah menjadi orang yang memang mentauhidkan Allah, akidah kita selamat, manhaj kita lurus, beragama kita juga benar sesuai tuntunan Nabi SAW, memprioritaskan hal-hal yang berfaedah dan tidak melakukan hal yang tidak berfaedah, insya Allah pemimpin kita pun akan demikian, tidak akan jauh berbeda. Mungkin istilah buah jatuh dari tidak jauh dari pohonnya itu mungkin ada benarnya juga, sebagaimana karakter anak bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Jadi di sini berdasarkan hadis firman Allah Subhanahu wa taala, pemimpin adalah cerminan rakyat. Imam Ibnu Azraq rahimahullah juga berkata atau menjelaskan, wajib bagi rakyat untuk memperhatikan bahwasanya kezaliman pemimpin atau bawahannya itu semuanya terjadi disebabkan perbuatan mereka atau perbuatan rakyat yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan, sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah kalian akan dipimpin. Maka sebab itu Ibnu Al-Jazzar Asar Kusti menjawab Al-Musta'in bin Hud dan sebagian rakyatnya yang telah mengeluhkan kepadanya tentang kezaliman sebagian bawahannya, kalian selalu menyandarkan kezaliman kepada pemimpin, namun kalian menutup mata dari perbuatan kalian. Jangan menyandarkan kezaliman kepada para pemimpin. Tidaklah pemimpin
kalian itu demikian, melainkan karena sebab keperbuatan kalian. Demi Allah, seandainya kalian memimpin sebentar saja, tentu kalian tidak akan pernah berbuat adil. Penjelasan ini bisa dalam kitab Badai As-Silk fi Tabai Al-Mulk jilid 1 halaman 235. Kata Ibnu Azraq rahimahullah bahwa ketika kita melihat suatu kesalahan dari pemimpin kita, misalkan mungkin dia kebijakannya tidak memudahkan urusan rakyat, mungkin bisa jadi karena kita sebagai rakyat suka bersifat demikian. Kita suka menyikapi urusan orang lain dengan susah. Kita suka menyulitkan orang lain. Kita tidak mau memberikan kemudahan untuk orang lain. Ketika kita ada orang saudara kita, teman keluarga dan lainnya datang menemui kita meminta bantuan atau minjam uang, lalu kita berikan pinjaman tapi tidak mudah. Kita berikan tempo yang sangat singkat. Kita mungkin menekan dia untuk harus segera melunasi sebelum tempo misalkan. Meskipun kita tidak memberikan bunga dari pinjaman tersebut, tapi kita malah ketika kamu tidak bisa membayar, maka saya akan menyita barang-barang kamu misalkan. Kita selalu suka menyulitkan urusan orang lain. Maka kalau kita masih suka demikian, setidaknya suatu saat kita pun akan dipimpin oleh pemimpin yang sama karakternya seperti kita, yang sifatnya tidak jauh seperti yang kita sering lakukan. Makanya ada istilah sekarang orang-orang nyeleneh nih, ya, hadahumullah. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dijadikan susah, kenapa harus mudah? Mungkin itu sebagai guyonan. Tapi kalau Allah sulitkan hidup Anda, apakah Anda akan terima? Nas'alullah al-afiyata selamat. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang ingin dipersulit hidupnya oleh Allah, yang ingin disusahkan hidupnya oleh Allah. Tidak ada. Semuanya ingin dimudah. Coba kalau kita mendapat kesulitan, ya Allah berikanlah kemudahan untuk urusanku ini ya Allah. Nangis berkali-kali pun kalau Anda tidak mau memperbaiki pola pikir Anda, tidak akan berubah. Guyonan, konten, lawakan, tontonan boleh, tapi jangan sampai menggadaikan akidah kita yang akan berdampak kepada kehidupan kita. Ya. Harusnya dirubah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Kenapa kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Ini contoh saja cerminan. Mungkin banyak perbuatan-perbuatan buruk kita yang lain, yang setidaknya kalau kita tidak berusaha memperbaikinya dari sekarang, akan terus berlanjut sehingga kita pun akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang karakter dan sikapnya seperti kita. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril 'ida wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka, dan keburukan kekayaan dan kefakiran. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang kafir. Quran surah Yunus ayat 85 hingga 86. Ini diantara doa-doa yang kita bisa amalkan. Kalian para pemirsa bisa melihat redaksi doa yang sudah saya bacakan tadi di artikel yang sedang kita kaji, yang sedang kita bedah, dan pemirsa juga bisa mengamalkannya secara rutin, digabungkan dengan doa-doa yang lain atau dengan doa-doa yang selafat maknanya dengan doa ini, bebas. Ya, jika memang kita bisa berdoa dengan doa-doa yang sesuai sunnah Nabi, lafaz-lafaz doa yang memang biasa dibaca oleh Nabi, itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, silakan lafazkan doa-doa kita kepada Allah, sampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah, curhatkan masalah hidup kita kepada Allah dengan bahasa sehari-hari kita yang santun. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan keinginan kita bisa dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, yang berilmu dan jujur.
Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari pemimpin yang tidak kuat, yang tidak berilmu dan tidak jujur. Dan semoga Allah Azza wa Jalla juga segera bantu kita untuk bisa memperbaiki karakter kita, akhlak kita, sikap kita, agar Allah tidak menjadikan sifat karakter dan akhlak kita sebagai kriteria pemimpin yang akan memimpin negeri kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keberkahan negeri kita ini sebagai menjadi negeri yang penuh dengan keimanan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan berkah negeri ini dengan ilmunya, sehingga hamba-hambanya tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh terhadap agama Islam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.